cara mendapatkan barokah di kota Tarim. Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar. Ya, ini ngarang ini. Beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Wali langsung. Enak ya. Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Ayo. Yang pertama, jadi wali dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Masuk kota Tarim, jangan sampai suran. Sampai dikatakan bahasanya muliakan yang ada di kota Tarim, walaupun ada kilap, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Anjing itu mulia. Karena anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan nadroh daripada orang soleh, pernah mendapatkan pandangan daripada orang soleh. Anjing saja dimuliakan. Apa mana yang jualan di pasar itu wali semua itu. Orang yang kerja di pasar, orang itu jangan kamu seudon, itu wali semua itu. Naudzubillah, zaman seperti ini kok masih ada yang hidup primitif klasik seperti itu ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini, channel yang mencerdaskan umat. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, sebelum kita memasuki bahasan inti materi, terlebih dahulu kami muqaddimai dengan bahasan tentang sholawat busyara yang oleh para muhibbin, para kiai, para santri tidak melihat, mempertimbangkan substansi dari apa yang selama ini kami sampaikan, alias saya diserang, dikata-katai bodoh nahorob tentang yaumil akhirah. Bahasa kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih yaumil akhirah itu boleh. Sekali lagi saya katakan boleh, tapi tidak kita jumpai di dalam susunan ayah dan redaksi hadis yang ada. Ada di dalam kitab-kitab semisal karya beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi Al-Bantani ya. Dalam Marah Labidnya begitu juga ada kitab-kitab lain yang menerangkan tentang itu, tapi tidak banyak gitu loh. Saya berkonsultasi ini dengan ulama Arab Saudi bermadzhab Hambali. Jadi tidak ngawur saya itu mengatakan kok ya memang kata-kata yaumil akhirah itu jarang digunakan, apalagi jika disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu malah tambah tidak ada dasarnya. La asasalahu, tidak ada dasarnya itu. Jadi ila yaumil akhirah itu boleh, seperti ila yaumil kiamah, bukan naat man'ut. Kalau menurut tata bahasa Arab memang boleh ila yaumil akhirah. Ya saya bukan berarti lebih alim dari yang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi sehingga diijazai selawat busyra ini ya. Enggak. Enggak. Cuma ini saya angkat ke permukaan supaya ada perhatian gitu loh. Supaya ada perhatian. Terus nanti misalkan saya terus diserang masalah ini itu bodoh dan lain sebagainya, ya terserah. Saya berkonsultasi langsung dengan guru saya yang ada di Arab Saudi, ahli tata bahasa Arab. Boleh ila yaumil akhirah, yang penting tidak boleh ilal yaumil akhirah, nggak boleh pakai al-ta'rif. Boleh ila yaumil kiamah, itu boleh. Tetapi jika difahami akhirat itu adalah hari-hari gitu loh. Ayam berarti hari-hari yang ada di alam akhirat yang terdiri dari yaumul barzakh, boleh yaumul barzakh ya kan, yaumul ba'ats atau kiamah ya,
yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza. Jadi ayamul akhirah, ayamal akhirah. Tergantung posisi kalimahnya. Jadi kalau menurut tata bahasa Arab, terkibnya idhofah ila yaumil akhirah itu boleh. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilah, yang penting tidak ada al ta'rifnya ilal yaumil akhirah, enggak. Ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah. Tetapi jika itu disandarkan kepada Rasulullah, itu sangat-sangat syadz, sangat-sangat langka, recel, melenceng gitu loh. Apalagi ketika sholawat Busra ini diceritakan lahirnya itu tahun berapa. Asbabul wurudnya berdasarkan mimpinya anaknya Habib Hasan Baharun Dalwa. Nama anaknya itu siapa? Nggak disebutkan. Tapi yang sering menyampaikan dan memberi ijazah ini adalah Habib Segaf bin Hasan Baharun. Prof. Doktor gitu ya. Dekan ya. Atau rektor gitu ya. Universitas Dalwa ya. Kalau jenengan tidak percaya, saya ini. Yang benar asbabul wurudnya itu tahun 2015 atau tahun 2016. Malam Jumat tanggal 10 Muharram, apakah tahun 2015 atau tahun 2016? Saya akan sampaikan ini langsung ke hadapan panjenengan. Ini yang substansi itu loh. Substansi supaya panjenengan perhatian. Nah, ini mana yang benar? Kalau ada riwayat yang muttoribat itu tidak boleh digunakan. Jadi ini klarifikasi dari saya supaya didengar semua. Yang kritik saya gini. Saya guru tata bahasa Arab dari Arab Saudi sana, itu bahasa terbaru pasaran boleh. Ila yaumil akhirah itu boleh, tetapi yang benar itu bukan itu. Substansi dari akhirat itu ayamil akhirah. Toh kalau memang itu sudah kadung di karang seperti itu, saya tanyakan lagi, bagaimana Syekh? Ternyata jawabannya adalah itu lebih syad lagi, lebih nerecel ya, lebih tidak masuk akal lagi gitu. Terus finishnya tinggalkan saja. Gitu. Ini ya para hadirin dan hadirat semua, pemirsa, pendengar dimanapun berada. Jadi ini saya tampilkan supaya untuk pertimbangan panjenengan ada perhatian ya. Yang sering mengijazahkan sholawat Busra ini siapa? Beliau ini langsung saya setelkan apa yang beliau sampaikan. Khusus jamaah yang hadir di malam ini, hadir dan hadirat. Sholawat Busra itu adalah sholawat yang diimpikan oleh salah satu putra Abbas saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2015 titik 10 Muharram tahun 2015. Saya ulangi lagi ya. Sholawat Busra itu adalah sholawat yang diimpikan oleh salah satu putra Abbas saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2015, tepatnya pada malam 10 Muharram, lebih tepat lagi malam Jumat. Ya, silakan ya. Allah ketika bangun dari 2015 malam Jumat tanggal 10 Muharram, pas pada waktu bangun setelah mimpi ketemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Oke, nggih, jenengan ingat nggih? Terus berikutnya ini orang yang sama yang mengijazahi sholawat Busra itu. Saya tidak mengada-ada. Seharusnya kawan-kawan mukibin, santri, kiai protes kepada beliaunya, bukan protes kepada saya. Masalah yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Habib, ada permintaan sebenarnya dari jamaah yang lewat WA minta kalau ketemu Habib katanya minta ijazah dulu nomor 1. Apa yang bisa kami amalkan? Langsung dari Habib katanya ijazahnya, biar semua juga yang menyaksikan dapat sesuatu yang sangat berharga yang bisa terus menjadi amalan buat kami untuk terus berada di jalan Allah SWT. Ijazahnya apa Habib? Ya, jadi ada satu hal yang perlu disampaikan dan itu merupakan sebuah rahmat ya, syafaqahnya Nabi untuk umat ini.
Jadi kita semua punya harapan ya, pengen dikabulkan hajatnya, pengen selamat anak-anaknya. Karena kan kita bahagia kan nggak mau sendirian, kita bahagia dengan istri, kita bahagia dengan anak, kita bahagia dengan keluarga dan sebagainya. Kalau semua kita saja yang bahagia, kayaknya nggak ada deh satu orang yang bahagia tanpa berinteraksi dengan yang lainnya, itu nggak ada. Karena kita adalah makhluk sosial gitu. Sementara di antara sebab-sebab terkabulnya hajat kita, harapan kita tercapaikan, itu kan dengan wasilah membaca Yasin ya, dan lain sebagainya. Maka subhanallah, tepatnya pada tahun 2016 ya. 2016 itu salah satu daripada putra ayah saya bermimpi Nabi SAW. Ya, sedang ya. Nanti jangan teruskan sendiri ya. 2016 tanggal 10 Muharram malam Jum'ah tahun 2016. Tadi 2015 10 Muharram malam Jum'ah ya. Kalau kita teruskan bahasan ini sampai membandingkan sholawat busro 41 kali habis sholat subuh itu hampir menyamai membaca surat Yasin 41 kali dalam hal qada'il hajah as-syari'ah, supaya cepat terkabul hajatnya. Membandingkan sholawat busro ini dengan 41 kali membaca surat Yasin. Maksud saya itu substansi yang kami lempar ke publik ini yang perlu dipahami oleh para santri, kiai dan muhibinnya Habib yang ada, muhibin Ba'alawi. Maksud saya itu seperti itu. Sehingga jangan bulet ke masalah nahwu yaumil akhirah saja gitu loh. Coba dengan noleh lainnya. Tidak hanya ini. Tidak hanya 1, 2, 3 kali yang mencela-mencela. Mencela-mencela alias riwayah yang mutaribah, beda-beda. Sehingga nambah-nambahi lagi kalau kepingin ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi, maka perbanyaklah untuk membaca sholawat busro ini. Dan sholawat busro ini langsung yang nuntun untuk Kanjeng Nabi. Hadis lah. Iya kayak hadis kan. Kan berarti kayak hadis baru kan, ibaratnya kan seperti itu. Lah, hadis baru saya redaksinya yaumil akhirah kan ya enggak gitu. Maksud saya itu seperti itu. Kalau ayyamil akhirah itu memang hari-hari yang ada di alam akhirat. Pintu pertama harinya itu kalau Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu itu ya yaumil barzah di alam kubur, yaumil qiyamah bangkit dari kubur atau ba'as, yaumil hisab dihitung, yaumil mizan ditimbang, yaumil jaza dibalas gitu loh. Jadi ayyamul akhirah atau ayyamil akhirah atau ayyamal ayyami tergantung siak atau kondisi posisinya kalimat itu di mana. Nah, apakah tidak boleh? Ya boleh, memang ila yaumil akhirah itu boleh, tapi syadz gitu loh. Apalagi ini disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya itu seperti itu, gitu loh. Ini klarifikasi dari saya, jangan di framing terus menerus, gitu loh. Gitu. Jadi substansi dari sholawat busro itu yang riwayatnya itu berbeda-beda, baik berbeda-beda tahunnya, tidak disebutkan nama anaknya Habib Hasan Baharun Dalwa itu yang siapa? Apakah beliaunya sendiri Habib Segaf bin Hasan Baharun atau anak lainnya? Gitu. Ini yang perlu diklarifikasi oleh beliau-beliaunya gitu. Harusnya itu seperti itu gitu loh. Jadi saya bukakan lagi ya biar lebih lengkap. Tidak hanya 2 jenis video itu dengan tahun yang berbeda, di tempat yang berbeda, mengijazai orang-orang yang berbeda. Jadi 2015, 2016. Nah, ini setelah lagi. Bentar. Semua itu harus ada bukti dan saksi. Jadi kami menyampaikan bukan tanpa referensi. Jadi, wah saya orang bodoh, saya tidak mengaku paling pinter. Ya. Ini kan namanya ngaji bersama. Toh ada yang mengingatkan, itu kan bagian daripada rasa sayang yang mengingatkan saya. Alhamdulillah, saya terima. Ya, kalau toh memang itu sesuai dengan siaknya kalam, misalkan bukan naat man'ut ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih, ya nggak apa-apa, boleh mudhof dan mudhof ilaih.
idhofahnya boleh ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah, yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan terusnya. Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sama dengan ketika kita membaca hadis Nabi redaksi jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, dan lain sebagainya. Lah toh ini boleh ila yaumil akhirah, tapi syadz, telecel atau langka, jarang digunakan kalimat seperti ini. Gitu loh. Jarang. Toh misalkan di dalam Marah Labid ya, karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagian dari ulama-ulama mutaakhir ya, itu menggunakan yaumil akhirah ketika menafsiri sebuah ayat itu boleh-boleh saja. Tetapi menurut guru saya yang ahli tata bahasa dari Madzhab Hambali yang ada, ketika saya sodorkan ya redaksi sholat busra ini, katanya kalimahnya syad ya, aneh ya. Terus apalagi disadarkan kepada Rasulullah lebih sangat aneh lagi. Terus bagaimana kesimpulannya? Ya tinggalkan saja. Terus akhirnya saya meneliti gitu loh. Saya menelitinya gitu. Jadi ini saya setelkan lagi. Nanti kami sertakan di manuskrip ya, dengan link deskripsi ya, biar nanti untuk bukti ya. Tapi ada permintaan sebenarnya dari jamaah yang lewat. Selagi tadi Habib Husain, ini yang lainnya aja. Ini dua video yang berbeda. Sekarang yang lainnya saja. Yang lainnya aja dulu. Saya banyak menyimpan data ini. Gitu. Tapi ada yang kadang sore 2015, ada yang agak sedikit. Mungkin ada yang belum dapat secara langsung. Salat busra itu sebetulnya itu sholawat yang diunturkan lebih khusus untuk anak cucunya, untuk anak cucunya. Dikhususnya untuk Dan salam itu rahmat kesian. Jadi salat busra itu mujarabnya luar biasa. Jadi banyak di antara mereka yang nggak pernah mimpi Rasulullah, pengen salat busra mimpi Rasulullah. Mau dapat jodoh, pengen salat busra cepat dapat jodoh. Karena Nabi Rasulullah kepada yang bermimpi pada tahun 2016. Nanti saya sertakan semua 4 video atau berapa itu tadi. Jadi ketika riwayat itu berubah-ubah, tidak dobit ya, tidak kuat hafalannya, itu rawinya itu bisa matruk atau ya bisa berbohong kalau sengaja loh ya. Kalau sengaja berbohong berarti riwayat hadisnya gugur. Terus yang paling penting itu menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW tapi tidak sesuai dengan faktanya. Ini kan yang sangat berbahaya. Maksud saya itu seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita mengamalkan satu amalan ya, baik bacaan ya atau perbuatan, ya itu harus ada dasar yang tetap. Harus ada hujah yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman gitu loh. Nggak boleh pokoknya ini dari cucu Nabi, yang nggak begitu. Wes husnudzon saja. Akhirnya seperti itu gitu loh. Padahal kita di zaman sekarang ini di yaumil akhirah ini kita kan sudah yaumil akhirah gitu. Min yaumina hadza ila yaumil akhirah, terus hari yang akan datang di akhir nanti, baik di kehidupan sekarang ya, tapi di akhir kehidupan kita atau di kehidupan nanti setelah kita mati. Jadi yaumil akhirah itu maknanya, kalau menurut saya kan ada perbedaan kehidupan setelah kematian. Nah, maknai yaumil akhirah itu kita sendiri kan beda.
di antara para santri dan muhibbin, para kiai yang masih belum terbuka hatinya, pikirannya kan, wah nanti seluruh umat manusia ini mati semua sedunia. Ibarat wayang itu masuk ke kotak wayang, ya, dibungkus bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, semua mati, tidak ada yang tersisa, hewan-hewan pun mati itu, digulung semua, ya. Terus nanti akhirnya menunggu, ada yang mengatakan 40 tahun, ya, lalu dibangkitkan menjungul seperti tumbuh-tumbuhan dari tanah. Nah, itu kan kebanyakan pemahaman kita yang selama ini masih kita yakini. Ya saya pun dulu yang meyakini seperti itulah. Saya memahami akhirat itu berbeda. Ya inilah yang namanya ngaji bersama. Kalau toh misalkan ada yang kurang menerima, ya coba dipikir-pikir bersama gitu loh. Saya sering diprotes juga, wah ini percaya adanya surga. Pendukungnya Gus Baha itu menyerang saya juga. Wah ini kok percaya bahwa umat manusia itu agamanya apapun saja akan masuk surga semua lah. Wong yang ngendika itu Allah Ta'ala bukan saya, cuma interpretasinya saja yang berbeda. Jangan menggunakan kata surga di dalam Al-Quran, hadis Nabi, di dalam kitab-kitab ijma' kias bahasa Arab itu tidak pernah mengenal kalimat atau kata surga. Nggak ada, surga itu nggak ada. Yang ada itu jannah. 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 Pahami dulu, sudah pernah kami sampaikan berkali-kali. Oleh sebab itu pentingnya kita itu untuk mengaji secara utuh gitu loh. Kalau penjelasan saya dipotong ya setengah separuh terus nganu untuk menyerang saya ya itu namanya apa ya? Waktu fahim itu yang tidak bermutu akhirnya gitu. Jadi mukaddimah ngaji malam hari ini sekaligus untuk klarifikasi ya. Klarifikasi, ayo kembali ke substansi ya. Substansi dari sholawat Busro ini yang dikarang oleh keluarga Ba'alawi, terus redaksinya itu ada yang syadzi, dan itu apalagi disandarkan kepada Kanjeng Nabi melalui mimpi, membandingkannya dengan membaca ayat dan surat yang paling sakti, yakni surat Yasin 41 kali, sebanding dengan membaca sholawat Busro 41 kali. Coba dipikir-pikir bareng-bareng gitu loh. Saya kan sering menyampaikan, saya tidak pernah menggurui, tapi ngaji bersama gitu loh. Jadi jangan langsung memfonis, oh anta siapa? Anta siapa? Enggak, saya ini santri. Selamanya saya menjadi santri. Gitu loh. Tetap punya pegangan jika ada sesuatu yang saya kurang memahami. Gitu. Jadi terus ngaji itu saya tanya guru saya yang seluruh dunia ada. Guru saya ada itu loh. Ada yang tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia. Enggak ada. Saya tak punya guru banyak, itu saya tanyakan. Nah terus pertimbangan itu saya sampaikan kepada umat Islam Indonesia. Jangan mudah percaya kepada orang yang hanya bisa mengarang 5 baris redaksi sholawat saja langsung kita yakini husnudzoni begitu saja seluruhnya, sepenuhnya. Yang akhirnya apa? Kita akan menjadi bodoh selamanya. Tidak bersifat kritis mengoreksinya. Tanya kepada ahlinya. Toh saya misalkan divonis bukan ahli nahwu shorob misalkan. Ya nggak apa-apa. Terserah wong saya itu ya misalkan ada yang salah ketika membaca nasab jadi jer atau misalkan ya maklumi saja. Karena belajar bersama, tapi inti maksudnya saya tidak pernah melenceng dari maksud utama, begitu. Jadi bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai dasar dalil, ya. Tapi bukan saya, tapi apa yang saya sampaikan berdasarkan data yang kami punya. Itu, para kiai, para santri, kang mas, muhibin semua. Intinya kalau jenengan husnudzon kepada pengarang sholat Busro ya husnudzon kepada saya juga, gitu loh. Ini namanya adil dan bijaksana. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, 15 menit khusus untuk klarifikasi sholawat Busro. Tetap tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Tahunnya, asbabul wurudnya sholawat Busro itu berbeda-beda.
Sudah tidak masuk akal. Ya, sholawat wakidiyah itu bisa mengarang satu lembar saja langsung mu'alif ya sahibu hadzal zaman Imam Mahdi. Ya. Sering saya kritikan sholawat wakidiyah itu juga kan. Banyak yang mencemooh saya sama, dari mana-mana itu sudah dapat ijazah untuk mengamalkan sholawat wakidiyah. Hanya dengan mengarang beberapa kalimat sholawat ya, yang dicomotkan dari sholawat nariyah, sholawat munjiyah, tafrijiyah, langsung menjadi sahibu hadzal zaman. Ghaus hadzal zaman. Kan enak itu ya. Enak nang Indonesia, enak menipu orang dengan dalih agama itu gampang itu loh ya. Lu sinau kuliah dari aliyah ya, tiba-tiba dikalahkan dengan redaksi sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Itu syad gitu loh. Syad, apalagi substansinya ini disandarkan yang ngendiko ini, yang nuntun ini itu Kanjeng Nabi. Sama dengan ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mendikte anaknya untuk kitab Simtud Duror karangannya, itu berdasarkan dikte dari Kanjeng Nabi. Hal-hal seperti ini itu halusinasi gitu loh. Kita harus sedikit cerdas lah gitu loh, untuk mengoreksi dan kritis gitu loh. Begitu nggih. Jadi kembali lagi ke sholawat tibil qulub saja. Seperti nada aslinya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lah, wis enak iku wae. Wong ya gak ngrubah nadane wae. Kan enak itu nggih. Daripada yaumil akhirah syad itu loh. Boleh tapi syad nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi ngaji bersama, yaitu tentang anggapan dari pengarang kitab An-Nahrul Mawrud min Bahril Fadli wal Jud min kalami Imam Ahli Syuhud Qutbul Arifin wa Amil Wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habsyi maneh. Al-Habsyi maneh. Tapi ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Arif billah ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sakaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhu manafa'ana bihim. Nah, ini halamannya itu halaman 3 sampai halaman 4 kitab An-Nahrul Mawrud. Kitab Nahrul Mawrud yang pernah kita sampaikan. Ya, ini kitabnya. Masih tulisan tangan, kitab asli kok. Kitab asli. Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal Arab ijtama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akhar bal ana amirukum wa kadzalikal akharun kan kullun yaqulu ana amirukum wa lam yajtami kalimatuhum ala wahidin minhum ayyakuna amiran summa inna jama'atan minal ajam ijtama'u faqala wahidun minhum ana al-amir alaikum faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'aka wamtathalu amrahu wang qadu lahu halil arab afdalu ma'aqal langqiyaduhum li amirihim awil ajam lingqiyadihim lil amir wa adabihim ma'a amirihim faqala bal al-arab fa innama
hamalahum alal ikhtilafi wa di'ai kullin minhum ayyakuna amiran innama huwa ma fihim min sifatil kamal wal ihsas min nafsihi minat ta'ahuli lil imarati wastihqaqiha wa ammal ajam fa innama hum kal bahaim ittiba'u kulli na'ikin intaha. Bahasa Arab ya. Kalau ada yang salah, ya benarkan sendiri. Yang penting maksudnya bahasa Arab itu saya terjemah sesuai. Ya. Ketika mu'alif An-Nahrul Mawrud ini ditanya, ada peristiwa perkumpulan orang-orang Arab. Ini berkumpul. Orang-orang Arab itu kan tradisinya, mentalnya kan bukan mental budak, inlander ya. Ini jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, misalkan sesuai dengan hadis Nabi. Semuanya pemimpin. Akhirnya apa? Di Arab itu sering terjadi perang. Perang terus. Sampai disatukan oleh Raja Abdul Aziz ya, yang menjadi kakeknya ini Raja Salman sekarang. Nanti kalau Raja Salman meninggal diganti oleh Pangeran Muhammad, ini sudah berbeda lagi. Harusnya itu gantian. Anak-anaknya Raja Abdul Aziz gantian harusnya. Sejak dulu ada Raja Faisal, akhirnya menjadi gubernur di Madinah dan lain sebagainya, terus menerus lah. Abdul Aziz, bukan Abdul Aziz yang pertama ya, itu menyatukan suku-suku yang ada di Arab, di pedalaman, di gurun-gurun, disatukan dengan pernikahan. Dinikahi tapi gantian, nikahi nggak lebih dari 4 ya, tapi kadang ada budak yang dibeli juga. Jadi karena dulunya memang suka berperang, orang Arab itu suka berperang. Tapi ada hikmahnya menyebar ke selain Jazirah Arab, ke Afrika, ke Eropa, ke Asia Tengah, ya, ke Asia. Gara-gara ya sering perang saudara itu. Aku pimpinan, aku kudu dari pimpinan. Jadi kalau sekarang ini ada demo-demo yang nggak sesuai, nggak menerima pimpinan penyelenggara negara, presiden kita, ya wajar. Kalau kita orang ajam nggak terima dulu, yang penting ya tetap kita koreksi, kita nasihati. Begitu maksudnya. Cuk, turun kerja wis mbok osro ya. Sudah itu kamu tuh apa? Belum kerja ya. Kasih waktu gitu loh. Toh misalkan seandainya presidennya saya, belum tentu saya nyaur utang kok. Kan begitu. Kita lihat dulu ya hasil nyata, kerja nyatanya gitu nggih. Jadi istama'u faqala wa kitu ana amirukum faqala aku ya amirmu, aku ya pimpinanmu. Sing berat itu aku yang pas itu. Begitu juga semuanya. Kullun yaqulu ana amirukum. Orang-orang Arab itu semua begitu. Perebutan kekuasaan, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun bunuh, Sayyidina Husain dipenggal bunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Antara dinasti ini saling berperang. Ya, saling berperang satu sama lain. Islami. Perang Jamal itu sopo? Antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah dengan Imam Ali karamallahu wajhah. Padha dulur iki perang iki. Ya, perang antara Hasan dulunya Ali dengan Muawiyah, diteruskan oleh Hasan dengan Muawiyah, Husain dengan Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya dan seterusnya. Perang dan perang. Karena apa? Nggak gelem dipimpin. Terus gantian ono perkumpulan orang ajam. Orang ajam itu non Arab. Ya termasuk kita kan non Arab. Ya semua pokoknya bukan suku Arab itu namanya ajam. Orang ajam ketika salah satu menjadi pimpinan, ya, maka yang lain itu faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'uka. Wes kami ini mengikuti kamu saja. Jadi tidak ingin merebut tahta. Itu yang penting. Tujuan utamanya menjadi pimpinan itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wamtathalu amrohu wangqadu lahu. Terus ada pertanyaan, apakah orang Arab itu lebih utama ketika orang Arab itu memiliki sifat kepemimpinan ataukah orang ajam yang lebih utama? Lah, orang ajam itu suka mengikuti pimpinan. Nah, itu keistimewaannya gelem manut jadi makmum. Kalau falsafah kita itu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, ya tuturi handayani. Saya ini termasuk
pengurus pusat PWI LS. Ya saya manut aturan pimpinan atasan saya, kan begitu. Itu namanya kesetiaan dalam berorganisasi, ya, loyalitas dalam kelembagaan. Gitu. Jadi nggak perlu, enggak sudah di pimpinanku aku, aku supaya terkenal, enggak seperti itu, enggak seperti itu. Itu nggih. Lingkiadhim li amirin lil amir wa adabahum ma'a amirihim wa adabuhum ma'a amirihim. Faqala bal Arab, dijawab oleh mu'alif An-Nahrul Maurud ini enggak, yang pertama itu orang Arab. Karena orang Arab itu walaupun sering berselisih ya, tapi mereka itu memiliki sifat kesempurnaan. Ini hampir sama seperti kitab karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Waduh, nggak saya bawa kitabnya. Fi Fakhril Arab, itu selalu mengunggulkan orang-orang Arab. Akhibul Arab li salasatin li ani Arabiyun wal Quran Arabiyun wa lisanu al-jannati fil jannati Arabiyun, itu hadisnya dhaif, dan bahkan ada yang mengatakan ya palsu gitu. Karena ada sebagian perawinya yang tak seperti tadi. 2015, 2016 beda-beda asbabul wurudnya sholawat busra itu ya. Akhirnya oh berarti ingatannya kurang pas, akhirnya wes gugur aja itu. Ada yang terputus, akhirnya wes riwayatnya hapus. Nah, ada yang seperti itu. Jadi akibul Arab Risalatin itu ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan maudhu. Jadi alasan orang-orang Arab itu memiliki sifat kesempurnaan dan ahli dalam memimpin. Terus wa ammal ajam fa inna ma hiya kal bahaim. Lah orang ajam itu ya seperti hewan. Manut misalkan anjing ya. Anjing itu apa jari ndorone kan ya. Sini ya. Sana ya, sama. Apa jari ndorone majikane, amire. Jadi tinggal manut dae, katanya seperti itu. Aldi fa inna mahum kalbam. Inilah yang namanya ajaran nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan. Karena ada kitabnya. Kalau hanya individual, orang per orang saja, itu nggak ada dasar. Ini ada dasarnya. Oleh sebab itu nanti suatu saat jika ada habib-habib yang nyeleneh, aneh, ya jangan katakan itu perorangan, oknum individual, enggak, ya karena ada dasarnya. Termasuk misalkan ada habib yang di jalan ketemu dengan istri orang terus dipegang susunya, itu kan jazab, itu jangan disalahkan, itu tidak atas kemauannya sendiri, itu jazab itu supaya berkah. Akhirnya mukibinnya menyerahkan istri-istrinya untuk dipegang susunya supaya memiliki 7 anak yang pandai berkuda, yang pandai balap semua. Ya akhirnya kan seperti itu. Ini namanya aneh dan nyeleneh. Bahasa kalamnya itu ya syad, itu recel, jauh lari dari aturan gitu. Fainamahum kalbahaim. Ini hampir sama seperti doktrin Yahudi. Bahkan di dalam kitab baik perjanjian lama, perjanjian baru itu memang ada perintah-perintah Tuhan yang suruh membunuh manusia sebanyak-banyaknya, itu dianggap seperti hewan. Ya ini kalau kitab seperti ini masih dipertahankan atau diamalkan khususnya di Indonesia, maka ini tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu kitab ini harus divonis tidak layak diamalkan bagi Ba'alawi sendiri, internal ataupun eksternalnya, karena menganggap orang lain itu sebagai bahaim. Bukan misalkan al-insan al-hayawanun natik, itu kan perumpamaan yang jelas, memang manusia itu adalah hayawan, itu makhluk hidup. Tapi kalau bahaim itu bukan makhluk hidup, hewan ternak, hewan piaraan. Jadi kalau habib-habib itu menganggap selain dari klan mereka itu rendah, kasta terendah, itu ya wajar karena doktrin dari leluhurnya seperti ini. Doktrin rasis namanya. Kalau memang kita ini diserang, kamu rasis, ini ada dasarnya. Gitu. Ba'alawi itu lebih rasis. Oleh sebab itu kita harus
terus menyampaikan ini kepada seluruh umat Islam Indonesia khususnya. Kalau umat Islam di seluruh dunia silakan, itu tugas masing-masing warga negara di mana Pak Alawi berada. Tetapi kalau di Indonesia ya kita gitu, wajib untuk menyadarkan. Kemarin hari Selasa itu ada seorang Habib dari marga Al-Kaf ya. Salim bin Ali Al-Kaf itu meninggal dunia ya. Ya saya sayangkan, kalau bisa ayo sadarlah ya, tobat saja, menyadari bahwa kalian itu bukan cucu Nabi, kembalilah kepada ajaran yang benar. Setelah panjenengan wae para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di Yaman sana, Kang Mas Umar bin Hafid, Kang Mas Ali Al-Jufri, weslah letakkan ego kalian, menganggap diri kalian sebagai keturunan biologis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tetap akan menghormati kalian sebagai sesama makhluk Tuhan. Tidak akan kami ganti kalian kalbahaim. Habib itu kalbahaim. Saya nggak akan mengatakan seperti itu. Walaupun panjenengan mengatakan kami ini adalah fa innamahum kalbahaim ittiba'u kulli na'ikin. Jadi kami tetap akan menghormati. Karena apa? Ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Tidak ada bedanya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ini sudah pesan terakhir Kanjeng Nabi kok pada waktu khutbah di Haji Wada kok. Ya. Beliau berpesan bahwa tidak ada yang lebih utama antara orang Arab dengan orang non-Arab, ataupun sebaliknya, atau lebih utama orang Ajam daripada orang Arab, atau orang yang berkulit merah atau putih ya dengan orang yang berkulit hitam. Tidak ada bedanya, digarisbawahi illa bittaqwa. Sama seperti dawuhnya Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ajaran Islam universal, rahmatan lil alamin. Tidak seperti ajarannya Habib Alawi yang rasis seperti ini gitu. Berarti kalau ada ajaran seperti ini berarti menyalahi aturan ajaran dari ilahi, ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Berarti membuat agama sendiri gitu. Membuat aturan syariat sendiri. Qurannya ditentang, hadisnya ya dilawan. Kitab-kitab karya ulama-ulama eksternalnya ya disepelekan. Ya, terus jadinya apa itu? Jadinya apa? Ya buat agama sendiri saja. Buat agama baru itu loh. Agama Torekoh Aluba Alawi ala manhajis Syawi misalnya. Ini nggak apa-apa, misal sekalian jangan ngaku orang Islam itu loh. Jangan ngaku orang Islam. Orang Islam itu mengharamkan zina, mengharamkan mencuri. Lah Pak Alawi itu memperbolehkan ya, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan mencuri daripada meminta. Gitu lagi. Ajarannya siapa ya? Hani Asakov. Hani Asakov mesti ini ya ono dasare dari termasuk mimpi-mimpi seperti ini, menyandarkan sesuatu ya yang bukan asli dari Kanjeng Nabi, itu diancam masuk neraka. Itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Oh jelas ya, tapi nggak takut deh. Sholawat busra itu langsung dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 hari itu ada bau harum gaharu yang tidak hilang-hilang. Itu berarti Kanjeng Nabi asli. Siapa ngerti itu enggak Kanjeng Nabi? Ya bisa juga, mungkin arwah muqaddasah, mungkin rohnya leluhur mereka Ba'alawi ya, yang mendatangi itu juga bisa, kan tergantung interpretasi, asumsi kan, yang mimpi ya. Terus siapa yang bisa memverifikasi? Nah, cara menverifikasinya, menyeleksinya, mengoreksinya itu hasilnya seperti ini tadi. Termasuk yaumil akhirah ya, dan diantaranya itu asbabul wurudnya tahun 2015 ya, malam Jumat tanggal 10 Muharram atau Syuro ya. Dan yang paling hebat itu adalah sholawat busra ini luar biasa. Jika kepingin ketemu dengan Nabi SAW, perbanyaklah baca sholawat busra.
bahkan untuk mempercepat menghasilkan liqadoil hajah ya, maka bacalah 41 kali. Setelah sholat subuh itu hampir sama seperti membaca surat Yasin 41 kali. Oh, enggak iso. Membandingi 1 kali bacaan surat Yasin yang sama dengan menghatamkan 10 Al-Quran 30 juz itu loh. Yasin kan man qara'a surah Yasin marotan, bahkan nama membaca Al-Quran 10 kali khataman. Kok dibandingkan sholawat busro dengan membaca surat Yasin ya, bukan Yasin tok, tapi sampai 80-an ayat lebih itu, 84 ayat itu. 41 kali menisan. Coba bayangkan, kita pikir. Ayo kritis bersama para kiai, para santri, para mukibin semua ya, yang pro dan kontra saya semua, tolong sampaikan ini. Jangan membahas yang bukan substansi, bahas yang substansinya saja dulu. Masalah nahwu shorof ada syad, ada yang dibolehkan. Monggo terserah, saya tidak melarangnya yaumil akhirah, ayyamil akhirah kayak ya. Sementing nggak naat man'ut dan tidak ada al-ta'rifnya, nggak masalah. Ya. Kembali ke An-Nahrul Maurud, karya dari Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Tidak hanya ini, saya sudah memutolaah ini berulang kali, berkali-kali. Ada banyak sekali syad, keanehan ya, bahkan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Tidak hanya kitab ini, nanti ada kitab lagi yang ini. Saya punya lagi kitab ini yang mengatakan bahwa kota Tarim itu kotanya para wali, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Barang siapa memasuki kota Tarim maka keluar akan menjadi wali. Ada kitabnya. Ini Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud Probolinggo. Saya terangkan, saya sampaikan mereknya. Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, Krejengan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Dasarnya kitab ini, kitab Khawatir Afkar wa Hikam wa Asror min Mukadabatiz Zaim Al-Hakim Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar. Al-Muhdar ini fotonya, beliau yang mengarang. Jadi ini loh Kang Mas, jangan kritik saya terus tok ya. Ya alhamdulillah matur suwun. Ya ayo buka-buka kitab-kitab karya internal Ba'alawi biar wawasan kita semakin luas. Halaman 65 ya, halaman 65. Kalau ada cerita-cerita seperti itu ya, bukan keluar dari Tarim langsung jadi wali, jadi ODGJ. Jadi ODGJ. Terus cara penyampaian Habib Abdul Qadir itu matanya belak-belak ya. Itu mengandung sihir kawan. Mengandung sihir itu. Jangan percaya. Itu orang dalam kondisi tidak normal itu. Mohon maaf. Tidak normal. Jadi misalkan Habib Umar bin Hafid melihat Rasulullah itu matanya sampai gini. Lalu saya malah bisa, coba lihat mata saya. Misalkan saya ngawur gitu. Saya melihat Rasulullah. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, saya kan bisa juga ngaku-ngaku seperti itu ya. Saya bisa, malah menang saya daripada Habib Umar. Habib Umar kan kadang kecomotwan, saya kan asli. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah berada di depan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Oh, menang saya ya kan, menang saya. Tapi kalau Habib Abdul Qadir ini balak-balak. Terus ceramahnya yaitu halu. Masuk Tarim dijamin jadi wali. Jadi nanti umroh Tarim itu langsung keluar dari sana wali semua. Jadi ada wisuda wali itu di Tarim Al-Ghona atau Tarim Al-Makhrusah. Cara mendapatkan barokah di kota Tarim. Al-Habib Mustafa Ya ini. bin Ahmad Al-Muhdar. Ya ini ngarang ini. Beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Wali langsung enak ya. Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Ayo. Yang pertama, jadi wali dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Masuk kota Tarim, jangan sampai suudzon. Sampai dikatakan bahasanya muliakan
yang ada di kota Tarim, walaupun ada kilap, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Anjing itu mulia. Karena anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan nadroh daripada orang soleh, pernah mendapatkan pandangan daripada orang soleh. Anjing saja dimuliakan. Apa mana yang jualan di pasar itu wali semua itu. Orang yang kerja di pasar, orang itu jangan kamu seudon, itu wali semua itu. Naudzubillah, zaman seperti ini kok masih ada yang hidup primitif klasik seperti itu ya. Subhanallah. Wa qala rahimahullah, Habib ya, Mustafa bin Ahmad Al-Mudhor yang disebutkan tadi berkata, biladun Tarim itu biladun banahallah. Langsung saya terjemah bahasa Indonesia aja nggih. Kota Tarim itu adalah negara atau desa atau kota balad yang dibangun oleh Allah dan disaksikan dipenuhi dengan para wali Allah, baik yang mati ataupun yang hidup. Mafiya illa wali. Apapun yang ada di kota Tarim itu kecuali mereka adalah wali. Ini sebelumnya itu bab Madinatul Tarim Al-Muqaddasah, seperti Baitul Qudus Palestina. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Tarim Al-Muqaddasah. Tarim Al-Muqaddasah yang disucikan. Coba ODGJ enggak? Nah ini nanti dipasarkan semua tour and travel, umroh untuk mampir ke Tarim Hadramaut Yaman. Uang harta muslimin Indonesia, muslimat Indonesia ya untuk menguntungkan pemasukan Yaman Selatan sana. Sini malah kere semua. Pulang dari sana halu semua. Halu semua. Lebih baik berguru kepada jadab wali-wali yang ada di Nusantara itu banyak. Guru saya itu majadub itu banyak. Dan majadubnya asli, nggak melanggar syariat. Tapi kalau jadabnya Habib Ba'alawi itu banyak yang melanggar syariat, tidak semuanya, tetapi banyak yang melanggar syariat. Nah, jadi ini nanti insya Allah yang disampaikan oleh Dik Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud ini juga nanti kita sertakan di deskripsi. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita masuk pada sesi membaca komentar panjenengan semua di WA ya. Oke. Mohon maaf jika ada tulisan panjenengan yang masih belum sempat kami baca, kami usahakan untuk cepat membahasnya. Gara-gara yang lama itu pas kalau materinya berbobot itu loh. Kalau saya terangkan separuh-separuh nanti nggak sesuai jawabannya dengan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gavin, assalamualaikum Kiai, derek ngaos nggih sami-sami kita ngaji bersama. Nggih. Pak Ilyas Bakri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Supaya pribumi nggak semakin halu, wis nggak usah baca kitab-kitab karya Ba'alawi, baca Quran hadis saja sudah sangat jelas dan nyata mereka kerjanya cuma janji sapa dan nodong jalu. Nggih Pak Ilyas Bakri, insyaallah seperti itu. Jaluk syafaat ke pribumi kok. Mosok pribumi gak sadar-sadar, PBNU-ne melu ora sadar pisan. Nggih Pak Ilyas Bakri nggih. Mas Anom, Pak Yai jenengan dikritik beberapa muhibin mengenai sholawat busro, kalimat yaumil akhirah. Katanya jenengan gak paham nahwu sorob. Mohon penjelasan. Makasih Yai. Nggih, sudah saya jelaskan di awal. Nggih, sudah nggih. Gak usah saya ulang nggih. Mas Anom nggih, sudah saya terangkan di awal nggih. Jangan di framing ya. Pak Waris Bronis hadir Parakan Temanggung lereng Gunung Sumbing ya nggih monggo dari Parakan Temanggung. Keluarga saya itu ijazah Toreko Sadiliyahnya dari Pondok Pesantren Parak Bambu Runcing Parakan. Nah, sekarang yang mau rumah Kiai Haji Muhaiminan dulu Pak Yai Muhaiminan Gunardo, sekarang ke putranya Yai Haidar Muhaiminan Gunardo. Nggih. Pak Waris nggih, salam dari Surabaya untuk Parakan, Parak Temanggung lereng Gunung Sumbing nggih. Bu Arfi Fadila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Romo Yai, apakah pantas para habib disebut ulama? Karena akhlaknya tidak mencerminkan seorang ulama, mohon pencerahannya nggih. Habib yang tidak mengakui dirinya sebagai keturunan biologis Nabi kita dan beliau mengamalkan ilmunya secara ikhlas ya,
tidak karena apa-apa ya, tapi karena amilin ya, mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat bersama, itu juga termasuk ulama secara umum. Mukhlisin, amilin, ulama, ul amilin, sama semua orang itu secara terminologi yang ngerti agama dan menjalankannya sebaik-baiknya, semampunya dengan ikhlas niatnya. Bu Arfi Fadilah. Pak Jai, apa perbedaan antara Nur Muhammad dan Ruh Muhammad? Apa benar itu ciptaan Allah yang pertama, Pak Yai? Apa berversi dan bervariasi? Jawabannya adalah berversi dan bervariasi. Ibnul Arabi, begitu juga yang ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang kami sampaikan kemarin itu juga mempercayai tentang adanya Nur Muhammad. Di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu juga dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan dari wali-waliullah, auliyaillah, mulai dari kutub, abdal, terus nukoba, nujaba, rojabiyun, khotamiyun, ya, terus rijalul ghaib dan lain sebagainya itu ada di dalam kitab-kitab sufi karya Ibnul Arabi yang intinya awal muasalnya itu adalah dari Nur Muhammad itu. Nah, masalah Nur Muhammad itu kemarin sudah saya sampaikan, cara memahaminya itu yang praktis-praktis saja. Kanjeng Nabi itu secara syar'i dan hakiki diciptakan setelah Nabi Adam. Tapi bagi kaum sufi, sebelum alam semesta raya ini sudah ada yang namanya cikal bakal, ya, nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang nantinya akan digiring ke ranah atau arah yang berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Kembalikan kepada ayat bahwa wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, lalu supaya kita tidak banyak tertipu dengan kadzabun dajjalun, maka kita fahami ayat terakhir 110 surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Memahami agama jangan terlalu dalam jero-jero nemen, jangan berat-berat nemen. Jadi enak, inna hadzal din yusrun wala yusadaddin ahadun illa ghalabahu, seperti yang kami sampaikan kemarin Pak Jai. Jadi berversi dan bervariasi. Kalau Muhammadiyah itu nggak percaya, Nur Muhammad itu nggak percaya. Ini ranah sufi, ranah tasawuf, ranah torekoh. Boleh, tapi harus diterangkan secara ilmiah sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini Pak Jai. Jadi apa benar ciptaan Allah yang pertama Pak Yai adalah Nur Muhammad? Sebenarnya tidak. Itu menurut versi sufi saja. Lah, variasinya ya tidak. Tetap sebelum Nabi Adam yang terakhir ya 10.000 kurang tahun yang lalu ya, itu sudah ada Adam pertama, Adam kedua dan seterusnya. Manusia itu sudah ada lama bercokol di dunia dimensi manusia kita. Okay. Pak Taufik Hayate, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mohon dikirim surat kepada Menak atau Menteri Agama untuk menghentikan peredaran kitab-kitab yang sudah terbukti sesat dan khurafat di Indonesia. Biar Kemenak ada kerjaan dan bukan ormas lagi yang turun tangan. Nggih, Pak Taufik Hayate. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kitab-kitab karya sebenarnya nggak diedarkan secara umum Pak Taufik, tapi bisa diakses kok. Coba jenengan cari ke Ngambel sana lah ada. Bahkan di Shopee juga ada, Tokopedia juga ada. Nggih. Jangan sampai kitab-kitab itu berada di tangan orang yang tidak memahaminya. Gitu. Jadi bahaya. Nggih. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alawi memang mengajarkan dan mengamalkan kitab Talmud. Termasuk diantaranya itu, kitab Talmud itu ya menghalalkan selain golongannya, menganggap hewan. Kalau dulu adanya perang dunia, ya pertama, kedua itu kan menganggap bahwa ras yang paling hebat itu kalau perang dunia kedua itu ras Arya. Nah, orang Jerman itu kan mengakunya ras Arya, padahal aslinya dari India. Aslinya ras Arya itu dari Indonesia, tapi berhijrah ke India sana membawa agama Dharmik original Jawa kuno, ya, terus dikembangkan di sana, lalu mewarnai bahasa Sanskrit, ya, Sangskreta yang ada. Suku asli
India Dravida itu peradabannya lebih duluan diwarnai oleh suku asli Kalang Jawa yang ada di Nusantara. Nah, termasuk diantaranya adalah kitab Talmud itu. Kitab Talmud itu kitab bukan Tauratnya, tapi Talmudnya. Campuran dengan kitab sihir, karya-karya rabi-rabi Yahudi mereka, Israel itu. Ya sama dengan ini, tidak mengamalkan Quran hadis, malah mengamalkan kitab karya leluhurnya. Ya kayak Talmud ini, Talmudian namanya. Kitab-kitab sihir nanti, langsung itu karomah itu kayak sulapan gitu. Karomah itu harus ada masalah dan manfaat lil ummah. Itu namanya karomah, garomah. Lalu tidak ada unsur apa-apa tiba-tiba langsung metu, wujud karomah, sulapan, kling, kecepatan tangan, trik-intrik. Jadi beda, Pak Budi Susilo yang diamalkan oleh Pak Alawi itu malah justru kitab-kitab Syarhul Ainiyah, kitab Al-Ghuror, Al-Masra'ur Rawi, Al-Burqa Al-Musiqah, ya, kitab An-Nahrul Maurud, Khawatir wa Afkar wa Hikam wa Asror, dan lain sebagainya. Nah, ini yang berbahaya. Kang Sodikin, apakah dengan adanya klan Ba'alawi rakyat Indonesia jadi pintar? Tentu tidak. Tapi kenapa pemerintah membiarkannya? Tidak menangkap apakah pemerintah juga udah jadi bagian klan Ba'alawi? Masa bodoh mulu? Pemerintah kita ini lemah, Kang Sodikin, lemah karena gonta-ganti pimpinan, gonta-ganti jabatan, kursi, ya, belajar lagi, ya sama seperti yang terjadi di Surabaya. Nanti kita bahas lagi, sebenarnya tanggal 10 itu ada acara PWI tapi nggak jadi. Jadi apa enggak nanti lihat nanti. Maheswara, Kudus gudangnya para habaib. Sebentar lagi Khol Kudus pun akan diramaikan dengan Habib Ja'far Al-Kaf yang akan menggantikan peran Sunan Ja'far Shodiq. Dulu cawapres yang mendatangi Habib Ja'far ini. Habib Ja'far itu ya subhanallah. Ya memang kadang-kadang itu tadi loh, kembali ke sugesti kok, keyakinan. Wahai warga Kudus, Semarang, Jawa Tengah, ya. Jangan gampang-gampang percaya, harus memiliki benteng yang kuat untuk menfilter apa dan siapa, sesuaikah ajaran mereka dengan ajaran Nabi kita. Gitu aja. Enak nanti kita dalam menilainya. Jadi kalau misalkan kalau Sunan Kudus nanti yang meramaikan Habib Ja'far Al-Kaf itu kan yang gondrong itu, dengosan itu, itulah kadang-kadang kita ini kurang percaya diri, kurang percaya diri. Jadi memang setengah jadab. Tapi lebih percaya saya dengan jadab versi Nusantara. Liana, Kausar Ikdam wek budak belum waras nggih. Mas Kausar atau Gus Kausar Ploso ini kadang-kadang masih menghambo, jadi jongosnya para Habib itu. Mohon maaf nggih. Di Ikdam itu juga begitu. Mohon maaf ya. Gus Ikdam Blitar ya. Dan kurang paham tentang trik dan intrik yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi. Masuk ke tempat jenengan cimtut dororan, ya kan jelas kan? Lalu ada Habib ini, Habib itu mendekati sampean. Karena sampean punya jamaah yang cukup banyak, lalu pendolannya dipegang oleh mereka, otomatis jamaahnya mengikuti. Nah ini kadang-kadang yang difahami oleh D. Ikdam. Ya, di Ikdam, Gus Ikdam dari Blitar, belum waras. Astagfirullahaladzim, sungguh merendahkan harkat dan martabat agama Islam dan menginjak-injak rasa kemanusiaan dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Ini namanya rasis, Pak. Agama Islam tidak ada ajaran seperti itu tuh nggak ada. Ini namanya rasis, ras. Jadi menganggap orang lain, kita ini harus menghormati semua umat manusia, hewan saja wajib kita hormati. Gak seenak-enaknya kita membunuh hewan, tumbuh-tumbuhan saja wajib kita hormati kok, apalagi manusia. Gitu, Ben Bejani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari perilakunya Habaib, mustahil keturunan orang yang mulia Habib di Indonesia antek penjajah, gembong, PKI, provokator, maling, ampun, pengalut sejarah, penipu dan ngaku milik orang. Waalaikumsalam Ben Bejani, leres nih. Pak Roni Effendi, assalamualaikum Yai Nur, waalaikumsalam. Derek ngaos Yai. Pendapat Yai tentang pembatalan pengajian Kiai Imad, Gus Muafiq, Kiai Mustamar dan lain-lain di Surabaya tanggal 10 November, bagaimana Yai? Pendapat saya itu sama harinya itu ada sholawat yang diselenggarakan oleh Habib, dihadiri oleh Habib dan Romo Kiai dari Bojonegoro,
Siapa itu? Bojonegoro yang Kiai Anwar Zaid nggih, di tanggal 10 yang sama. Ini namanya nggak adil. Nah, inilah yang kadang-kadang perjuangan ini masih panjang Pak Ron Effendi. Ternyata tidak semudah membalik tangan, kedua telapak tangan ternyata. Nggih. Jadi ada yang membatalkan melalui surat itu karena semua ada kekuatan uang dan kekuasaan. Oleh sebab itu jangan sampai TNI, Polri, pentolan-pentolannya dipegang oleh orang-orang yang tidak mencintai negerinya sendiri. Pak Santri Gaib, Prof. Zahro mulai membahas nasab dan makam palsu. Bagus, Pak Santri Gaib. Beliau itu orang terdidik, profesor. Mestinya terbuka. Gus Bahak itu juga harus terbuka lah sebenarnya. Harus terbuka. Tidak hanya Gus Bahak, misalkan Dek Saniye Uye, terbukalah Dek. Jangan hanya mengandalkan kitab-kitab klasik saja, kitab kuning saja, enggak. Dan mau menerima kritik dan saran. Saya sama seperti saya. Ya, dikritik, alhamdulillah. Yang penting saya juga punya dasar bahwa kenapa yaumul akhirah itu syad. Ya, boleh asalkan terkibnya idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih, tidak naat dan man'ut. Misalkan ayyamil akhirah malah tambah lebih bagus. Ila ayyamil akhirah, karena hari akhirat itu yaumul barzah, yaumul ba'ats atau kiamah, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza fil akhirah. Jadi harinya itu macam-macam, nanti ayam beberapa hari-hari itu. Ibu Heni Bawanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin. Kang Hanif mantu Pak Rizik dalam demo. Kami adalah majikan kalian, imigran Yaman. Tak pernah malu ngaku-ngaku. Kuburan dipalsu, sejarah dipalsu. Nggih, itu Bu Heni Bawanti. Memang mereka itu rasa malunya ya entah ada atau tidak, saya kurang ngerti ya. Heran saya itu. Nggih. Pak Karsono bin Yadi, kalau disimak dari banyak video-videonya kaum Habib ini, gaya bicara dan tindak tanduknya tidak mencerminkan orang beriman. Jadi kesannya mereka hanya mengutamakan kehidupan dunia saja, nggih, untuk bertahan hidup. Orang itu akan mengorbankan segalanya demi makan, jabatan, ya itu orang akan, agama itu bisa nomor berapa itu. Kalau agama nomor 1 itu imannya baru benar-benar top, kuat. Tapi kalau agama itu dijual belikan, ya, saya itu pernah dapat tawaran ya. Saya tidak usah bicara, channel saya ini dibeli semua. Ya, saya dikasih jabatan, dikasih uang ke jabatan, uang supaya saya diam saja. Pernah. Tapi untuk apa? Korbannya rakyat kita. Bu Zenjeta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memperlama sujud terakhir dalam sholat, apakah ada tuntunan dan disyariatkan? Mohon penjelasannya, semoga ajunan sekeluarga beserta tim sehat dan sejahtera selalu, amin. Terus Bu Zenjeta. Nggak ada anjurannya, Bu Zenjeta. Nggak ada anjurannya. Biasanya ini dilakukan oleh ya jamaah-jamaah Salafi Wahabi yang sedikit-sedikit moderat itu, nggih. Sujud yang terakhir sebelum tahiyat akhir itu lebih dilamakan daripada sujud-sujud sebelumnya. Ini apakah ada aturannya? Enggak ada. Enggak ada. Apalagi kalau menjadi imam, perhatikan makmumnya. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Rasulullah dawuh bahwa kondisi yang paling dekat dengan ilahi itu pas pada waktu sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa. Tidak hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak. Mungkin doa dengan bahasa hati, basa Jawa, basa Madura, basa apa wae terserah. Basa Sunda, basa Dayak, basa Batak terserah, tapi dengan bahasa hati. Doa apa? Tapi itu pas dalam kondisi sholat sendiri. Kalau jadi imam, nah ini ada aturan lagi. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Nek kamu mengimami orang lain, gawe sing ringan-ringan wae. Ojo sujudnya mbok suwek-suwekno dilama-lamakan lho, kan ada orang yang sakit. Migren lho, migren. Ada yang terlalu gemuk. Kolesterol tinggi ya. Itu kalau sujud terlalu lama itu ya
ini loh perutnya itu terlalu berat bawa perut itu. Macam-macam kan. Fa inna fin nasi ad-dhaif wasakin wadul hajah. Dan mungkin ada orang yang kesusu. Kadang jam kerja, istirahat 1 jam Jumatan ya kan. Bagi orang kantoran kan dibagi isoma, istirahat, sholat, makan sampai jam 1 yo. Nek khutbah rondo suwe, sholatnya suwe, aduh tersita, nggak bisa istirahat nanti, makannya tergesa-gesa nanti ya. Seperti itu. Jadi wa idza sholahadukum li nafsihi ya falyutawil. Enggak apa-apa nek salat sendirian. Tapi tidak dibedakan antara sujud yang terakhir atau sujud yang sebelumnya ya. Tidak. Yang lama ya lama semua sekalian. Jangan dibeda-bedakan. Yang awal ini sebentar sujudnya, yang akhir ya supaya husnul khotimah menjelang tahiyat akhir itu sujudnya terlalu lama, itu nggak ada anjurannya, nggak ada aturannya nggih Bu Zenzeta. Nek sendirian terserah, nek melakukan sendiri itu nggak perintah. Tapi kalau mau melakukan silahkan. Fal yutawil masya'a rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, sahih jelas nggih. Jadi tidak ada anjurannya, nggak ada aturannya, nggak ada perintahnya seperti itu nih, Bu Zenzeta. Kalau toh mau melakukan silahkan. Sama seperti ketika rakaat ketiga di dalam sholat yang 3 rakaat ataupun 4 rakaat, setelah Fatihah mau membaca surat-suratan, terserah, terserah. Padahal aturannya itu hanya 2 rakaat pertama. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat-suratan. Surat-surat pendekan atau panjangan terserah, tergantung kondisi situasi jamaah. Nah, pas sholat maghrib rakaat ketiga kan siriyah bacaannya. Terus mari mau Fatihah, mau surat-suratan mana? Enggak ada perintah. Misalkan sholat duhur, asar atau isya, rakaat ketiga, keempat, habis Fatihah mau surat, enggak ada perintah. Nek mau dewe ya terserah. Tapi aja jadi imam. Jadi imam malah mau surat-suratan, padahal tujuan dari rakaat ketiga keempat itu adalah untuk memperingan gitu loh. Kan terserah. Ala inna hadzal din yusrun wala yusaddad din ahadun illa ghalabahu. Begitu nggih Bu Zenzeta. Sementara nggih dilanjut kembali nanti. Pak Pamungkas pernah mana? Pak Kiai. Awas nggih, Mas. Di mana? Pak Pamungkas pernah mana? Maaf nggih, hilang. Pak Yai, apakah kitab Ad-Durarul Hisan ini yang dipakai Idrus Romli untuk menyatakan bahwa roh orang mati datang ke rumah? Idrus Romli benci membabi buta pada Salafi, ternyata karena dia mukibin Ba'alawi. Sebenarnya begini loh, antara Salafi dengan Wahabi itu sebenarnya beda. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang sesuai dengan salafus soleh itu ya salafiyah, itu salafi. Nah, Wahabi itu juga kita tidak boleh membenci berlebihan. Oh, berarti Wahabi ya nanti menuduh seperti itu. Enggak, kita harus terbuka, berpaham terbuka. Wahabi pun harus mengerti pandangan salafi dan juga Sunni ala Nahdlatul Ulama ini. Nah, jadi sama-sama nanti saling mengaji, tidak boleh tertutup. Misalkan Muhammadiyah mengharamkan merokok misalkan ya. Sebagian habaib ya mengharamkan rokok. Kemarin yang viral itu Habib Salim Jindan. Ya. Ali Jindan apa Salim Jindan itu. Pokok bin Jindan lah ya. Itu kan mengharamkan rokok ya, berarti kan memusuhi ulama. Ulama-ulama NU itu rata-rata 90% itu perokok. Ya. Jadi jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah, jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Saya itu tidak berani mengharamkan rokok. Merokok itu halal, mubah, minimal makruh tahrim, tergantung kondisi israf atau tabdirnya. Gitu loh. Di Arab sana itu nggak pas nandur tembakau, itu nggak bisa. Orang merokok itu selain refreshing juga healing juga bertafakur, ya, memaksimalkan, mengaktifkan alam pikirannya. Jadi untuk bisa rileks itu bagaimana antara kopi dengan rokok itu bersama, seperti itu. Jadi misalkan Muhammadiyah mengharamkan rokok karena berdasarkan fatwa dari Arab Saudi sana, itu kan fatwa politis, fatwa yang mengandung unsur politik. Jadi ayo belajar bersama gitu loh. Hadisnya nggak ada, Qurannya nggak ada yang mengharamkan rokok, jelas itu nggak ada. Malah justru kalau kita tarik ke
ayat farka'u ma'arroki'in maka rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk, itu malah bahasanya kayak rokok ya. Ya juzu ba'dal akli ayyu roko'a farka'u ma'arroki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang merukuk yang rukuk sholat maksudnya, sujud rukuk sujud berdiri duduk gitu nggih. Nggih begitu nggih. Jadi Pak Idrus Romli itu kemarin kan sudah saya perlihatkan nggih, kitab Ad-Durrul Hisan itu nggih. Hamisnya kitab Daqaiq Akbar nggih. Itu bukan dari Syekh Abdul Rahim, tapi dari Imam Jalaluddin As-Suyutinya. Tapi walaupun begitu harus diterangkan sesuai dengan kaidah ilmiah yang mudah dipahami oleh akal sihah. Jadi misalkan terlalu klasik dalam penjelasannya juga tidak baik tentunya. Hati terus Romli benci membabi buta pada salafi, tidak boleh seperti itu. Bencilah segala sesuatu sekedarnya. Karena apa? Salafus soleh itu ya salafi itu. Tapi salafi sendiri juga harus open minded gitu loh. Tidak boleh salaf itu terus akhirnya mengharamkan tahlil. Jangan tahlilan, tahlil, doa bersama gitu loh. Masalah 7 hari, 40 hari itu kita bahas lagi. Intinya berdoa. Jadi kita itu fleksibel. Beragama itu mudah, jangan dipersulit itu loh. Luas, jangan dipersempit. Begitu Pak Pamungkas Pramana sementara. Jadi roh orang yang mati datang ke rumah itu bukan datang seperti makhluk hidup dimensi 3 itu yang enggak. Diperlihatkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Begitu juga surga itu diperlihatkan, ditampakkan setiap pagi dan petang. Tapi di dimensi yang berbeda. Sama seperti ketika kita mengakses internet atau HP, channel mana yang kita lihat, tidak langsung ke sana, tidak, tapi diperlihatkan. Ini loh anak cucumu seperti ini. Jadi sebenarnya sudah tidak ada hubungan lagi itu, kecuali masalah hutang piutang dan wasiat itu. Oke, Pak Mas Pramana. Pak Rifangga, sebut saja Ba'alawi ini bangsa Asura, yakni musuh para dewa seperti yang ditunjukkan dia Sang Romo Wijoyo, pendiri Mojopahit kepada Tartar Mongol. Pak Rifangga ini termasuk ahli pewayangan dan ahli sejarah Nusantara. Jadi dewa itu budining jiwa. Dalam bahasa Arab itu tidak mengenal dewa, tidak mengenal surga. Yang ada itu malaikat dan jannah. Nanti kita bahas lagi masalah itu. Jadi Romo Wijoyo atau Raden Wijoyo, yang akhirnya dinastinya itu Wijoyo semua, Bro atau Bre Wijaya, Brawijaya. Akhirnya Ongko Wijoyo, pendiri Majapahit kepada Tartar Mongol. Jadi harus diusir Tartar Mongol itu karena memang mau pertamanya yang menundukkan Singosari, lalu diadu oleh strategi Raden Wijoyo, akhirnya menyerang Kediri, lalu dimanfaatkan, terus akhirnya gantian diserang oleh orang-orang Nusantara. Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam. Apakah faham selain orang Arab atau orang Ajam itu dianggap seperti budak? Itu hanya pandangan kaum Ba'alawi atau Ba'ubed atau klan lain juga, atau itu pandangan Yahudi Askenazi? Arab Ortodoks sebagian masih berpandangan seperti ini, Pak Fuad Al-Jihad. Tapi Arab modern sudah tidak. Arab yang sudah tidak murni Arabnya, sudah wawasannya luas lah, mengadopsi berbagai macam keilmuan yang ditempati, ya itu justru tidak seperti ini. Bahkan orang-orang Arab sendiri itu banyak yang menyadari bahwa ternyata peradaban bumi ini dibangun oleh orang-orang non-Arab. Ibnu Khaldun dalam kitab karyanya sendiri itu mencantumkan bahwa kitab Al-Muqaddimah ya, peradaban itu dikembangkan oleh justru orang-orang China, orang-orang Eropa, orang-orang Asia. Orang-orang Arab itu tidak banyak memiliki kelebihan di dalam ilmu dan teknologi. Ya, buktinya termasuk sekarang ini gitu. Jadi karena mereka hanya berpaham sempit, berpandangan picik, tidak luas. Kaum Ba'alawi ini kan sebenarnya bukan orang Arab, tetapi musta'ribah ya, mengaku orang Arab. Jadi menganggap selain dari klannya itu ya rendah itu loh. Dulu pada waktu tahun 2000-an ya, TKW kita yang berasal dari Indonesia, Filipina, Lombok, NTT, Mataram sana kebanyakan itu. Di sana itu ya dianggap sebagai malakat sa'aimanukum. Oleh sebab itu pengumuman bagi suami jangan memperbolehkan istrinya tanda tangan dengan lepaskan untuk bekerja menjadi
TKW di Arab Saudi sana. Nanti nggak jelas di Arab Saudi dipindah ke Turki, ke Suriah, ke Uni Emirat Arab, nggak jelas ke Mesir, ya, ke Libya, ke daerah-daerah konflik malah membahayakan nyawanya sendiri. Apalagi nanti ketika mendapatkan majikan yang berfaham ortodoks kuno, wah berarti boleh ya menggauli budaknya. Loh, kok dianggap budak ya? Karena ada tanda tangan memperbolehkan mahram atau istrinya dilepas oleh suami dan orang tuanya, walinya, berarti kan sama dengan diserahkan gitu. Ada yang berpaham seperti itu, sehingga banyak datang ke Indonesia di bandara itu membawa anak-anak berwajah Arab sana. Nah, di satu sisi kita ini dijajah oleh orang-orang Arab waktu di puncak Bogor, di sisi yang lain yang ke sana juga jadi budak. Kita ini bangsa tidak memiliki harga diri. Keluar negeri ya jadi budak, ke dalam negeri diperbudak. Kok geleme gitu loh. Oh, sebab itu kami ini memperjuangkan supaya anak-anak negeri itu menjadi ndoro tuan di negeri sendiri. Oke. Begitu guys, sementara guys, Pak Fuad Aljian guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti Pak ya, diusahakan itu biar terlaksana pengajian sholawat dari pahlawan nggih. Kami masih komunikasi nggih Pak Legi Paing pun wagi keluwen nggih. Pak Nazar 67. Dereng Mas Yai, monggo. Semoga panjenengan sehat amin matur suwun Pak Nazar 67. Jaya Wijaya. Kula nuwun punten Romo Yai, bagaimana caranya terhindar gendam doktrin dan hipnotis? Matur kesuwun Romo Rahayu nggih. Harus mengaktifkan alam sadar dan kewaspadaan kita nggih Pak Jaya Wijaya. Jangan pandang kedua matanya kalau ketemu dengan ahli gendam atau hipnotis. Oke. Terus ketika dijabat tangan, digerakkan itu harus punya keyakinan. Saya tidak mudah dikuasai, saya tidak mudah dikibuli, dibohongi. Ya. Saya menjadi diri saya sendiri. Tetap waspadalah. Jangan waswaslah, tapi waspadalah. Begitu Pak Jaya Wijaya. Sementara jangan sampai kena gendam orang yang ingin menguasai, mendoktrin kita dengan doktrin yang tidak baik atau merugikan kita. Wawan DN, hampir di setiap lembaga penting dan setiap profesi penting, jabatan penting, bahkan pejabat pemerintahan di negara kita, ada saja mukhibinnya Mbah Yai Gia. Piye to ki Mbah? Memang aturan dalam hidup bernegara kita, pokoknya setiap warga negara Indonesia bisa menjadi presiden kita. Setiap warga negara ber-KTP Indonesia ya bisa menjadi pegawai negeri sipil kita, bisa menjadi TNI Polri kita. Dulu pernah zaman Pak Harto itu aturan ini diperketat. Tidak boleh orang asing, apalagi sekarang sepak bola dikuasai asing semua. Apa kurang wong Indonesia semene wake 282 juta, hampir 283. Masa gak ada orang tinggi-tinggi besar dilatih untuk bisa sepak bola? Masa harus beli orang yang berpostur tinggi dari asing sana? Kita ini kurang percaya diri. Layar kaca kita juga dihiasi dengan artis-artis blasteran. Ya, untuk apa? Ya, kita ini banyak umbruan. Jadi kita kurang percaya diri. Toh misalkan menjadi pegawai PNS, TNI, Polri silahkan, tetapi tetap harus mencintai negara sendiri. Hubbul waton minal imani itu benar-benar diterapkan. Harus ada training. Cintai Indonesia. Cintai negerimu sendiri, jangan cintai Tarim sana, jangan cintai China sana. Oleh sebab itu, kawan-kawan kami warga Tionghoa, warga Arab turunan Yaman sana, semua harus cintai Indonesia. Kamu hidup, kamu makan, minum, tidur itu di sini gitu loh. Sampai kami ini kalah. Yang memiliki perumahan-perumahan elit di negeri ini itu siapa? Bukan ahli tahlilan, bukan ahli intibaan. Yang memiliki adalah kalian. Tapi kalian masih kurang bersyukurnya. Masih menganggap kami ini kasta nomor 2. Dan kalian itu kasta nomor 1 seperti Belanda. Jangan begitu. Pak Joko Pitoyo, saya cermati apapun hal jelek yang dituduhkan Mbak Alawi ke pihak lain, justru yang mereka lakukan. PKI teriak PKI, begal nasab teriak begal nasab, sesat teriak sesat, parah monggo tuh. Pak Joko Pitoyo. Kadang-kadang itu framing itu memutarbalikkan fakta. Nah, dituduh kita yang enggak sesuai dengan data kenyataan yang ada. Audio musik lagi viral, koreksi para YouTuber tentang sholawat busro. Wek gimana ini ya? Sudah saya sampaikan di awal. Karena saya sudah
tanggap admin yang menyampaikan ini secara spontan gitu. Channel Ngaji Efisien. Assalamualaikum Pak Yai. Masa ngaku keturunan Nabi, kitab-kitabnya khurafat, karomah nyeleneh, rasis. Kalau tahu gini insya Allah orang awam bisa menggerutu. Tapi PBNU, MUI, kiai-kiai, Gus, pembela Habib malah menutup diri. Semoga jenengan sehat-sehat. Mawon nggih, amin. Pak Ngaji Efisien matur suwun. Kapal siar. Maaf Kiai, sebenarnya adalah hubungan antara nasab dan sanad. Soalnya yang meragukan nasab Ba'alawi selalu dihubungkan dengan yang meragukan sanadnya Ba'alawi. Terima kasih jawabnya. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Kapal siar. Tidak ada hubungannya antara sanad keilmuan dengan nasab. Kita boleh mengamalkan dawuh riwayat dari Ikrimah bin Abu Jahal atau dawuhnya sahabiyah Durrah bin Abu Lahab. Kita tidak melihat orang tuanya. Oh, Nabi Ibrahim itu bapaknya itu ya siapa gitu loh. Yang penting kita lihat nabinya, Nabi Ibrahimnya itu gitu. Jadi misalkan wah putus semua ilmu-ilmu para kiai ulama Indonesia kalau kita tidak percaya Ba'alawi itu enggak begitu. Sudah diterangkan jauh dalam dan luas oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Hanya berapa persen ilmu Ba'alawi itu yang kita pelajari di pesantren-pesantren? Tidak ada 2%. Saya memiliki banyak kitab karya Ba'alawi ini tidak diajarkan di pesantren gitu. Sehingga santri-santri kiai-kiai nggak ada yang tahu, nggak banyak yang ngerti gitu. Nggih. Poke Mukodam. Dari nama Kiai Indonesia, monggo Pak Poke Mukodam. Aziz Hidraningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan dalilnya umroh dan bagaimana hukumnya dengan beredarnya leaflet atau selebaran tentang program umroh Tarim Hadramaut Yaman, ziarah ke bumi sejuta wali, Darul Mustafa, Habib dan lain-lain. Ini yang termasuk yaitu tadi kiblat umat Islam itu kalau bisa nanti ya kalau Syiah itu ya di Karbala, ya di Najaf itu, kalau Habib itu di Tarim Hadramaut Mukalla itu nggih. Ziarah Nabi Hud. Makam Nabi Hud itu palsu. Makam Imam Ahmad Al-Muhajir itu palsu. Bahkan di Najaf Al-Ashraf di Wadi As-Salam makamnya Imam Ali Karomah Wajah itu ya palsu. Saya punya kitabnya. Palsu. Di sana makamnya itu kan dihiasi indah. Wah, keramik sama mutiara apa itu? Kaca-kaca itu ya. Pernik-pernik itu ya. Ada 3 itu di dalam cungkup itu. Makamnya Imam Ali atau Sayyidina Ali Karomah Wajah dan makamnya Nabi Nuh, makamnya Nabi Adam. Oh, nggak percaya. Nggak percaya. Itu dibangun sejak masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Makamnya Imam Ali yang asli sesuai dengan data yang kami miliki itu berada di Kufah. Saksinya ya Imam Hasan, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Muhammad bin Hanafiyah, putranya Imam Ali sendiri. Malam hari itu nguburnya itu. Karena apa? Imam Ali sendiri takut nanti makamnya dikultuskan oleh Abdullah bin Sabah yang mengkultuskan, menghulu-hulukan bahwa Imam Ali itu derajatnya itu seperti Nabi, bahkan melebihi Nabi. Nah inilah yang namanya awal muasal pertamanya gulu berlebihan kultus kepada sosok Abdullah bin Sabah itu. Terus ada lagi yang membenci Imam Ali. Nanti takutnya kalau makamnya Imam Ali dapat terdeteksi akan dihina-hina oleh kaum Khawarij, dicaci maki oleh lawan-lawan politiknya Imam Ali. Akhirnya dirahasiakan. Ada yang di 4 tempat. Ya, kalau yang di Najaf dengan Kufah jaraknya antara 10 sampai 15 km ya. Meninggalnya di Kufah. Di makamnya ya di Kufah situ, tapi malam hari secara sembunyi-sembunyi. Ada yang mengatakan dikumpulkan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra di Baqi, ada yang mengatakan di tempat yang lain. Macam-macam. Kalau yang di Najaf yang syuhra wal istifadhah sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Athir itu, yaitu pada zaman Raja atau Sultan Harun ar-Rasyid. Itu. Jadi nanti kita bahas lagi masalah makamnya Imam Ali Karamallahu wajhah. Jadi ada ziarah ke Hadramaut nanti ya satu paket. Ziarah ke makamnya Nabi Hud palsu.
Di Najaf itu juga ada makamnya Nabi Hud. Sesuai dengan kitab-kitab lama, makamnya Nabi Hud itu justru malah di sebelah selatannya masjid yang ada di Damaskus, Syria atau Suriah itu. Jadi macam-macam. Jadi nanti akan sama seperti kitab An-Nahrul Mawrud yang memperbolehkan membuat makam-makam palsu itu. Syiah sama Sufiyah yang lebih kiblat ke Syiah itu lebih sering memalsu makam-makam tokoh-tokoh leluhurnya atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang penting di zamannya. Kang Brot, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tetap semangat. Kenapa isi kitab Ba'alawi penuh dengan glorifikasi klan, khurafat dan cenderung merendahkan golongan selain klan mereka? Ya inggih, karena memang itu sudah menjadi karakteristik secara turun-temurun. Ada istilah Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang pertama. Faqih Muqaddam Sani itu Habib Abdurrahman As-Segaf. Lah, keterangan di dalam kitab Syarhul Ainiyah yang membahas panjang lebar tentang Al-Faqihil Muqaddam itu selalu sukar. Sukar itu apa? Sakaro atau sakron ya, atau mabuk lah, mabuk dengan Tuhan. Sehingga kadang-kadang aneh dan nyeleneh, baik ucapannya ataupun tindakan perilakunya. Nggih, begitu nggih, Pak. Tadi ya, Kang Brot nggih. Pak Waras, izin tanya nih, melenceng dari tema. Kalau pas lagi sibuk-sibuknya kerja, terus mendengar suara adzan, mana lebih penting? Apakah lanjut kerja atau mengerjakan sholat dahulu? Thank you, nggih. Pak Waras, nggih. Inna sholata kanat sa'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat di awal waktu ridwanullah, sholat di tengah waktu rahmatullah, sholat di akhir waktu afullahi azza wa jalla. Pilih mana yang tepat sesuai dengan waktu bersih dan tenangnya jiwa raga panjenengan. Kalau pas awal waktu ya jenengan hebat, tapi lihat dulu jenengan kerja sendiri, tidak ikut orang atau ikut instansi perusahaan atau ikut orang. Kalau ikut orang kan sesuai peraturan, jam 12 siang sampai jam 1 itu istirahat. Gunakan isoma, istirahat, sholat makan di 1 jam istirahat itu. Saya itu di kantor selalu menjaga jangan sampai saya gosop jam kerja. Ketika kawan-kawan saya itu sholat awal jam 11 lebih 20 menit sudah adzan langsung turun untuk berjamaah, saya nggak ikut jamaah. Kenapa? Itu masih jam kerja. Aturan jam kerja saya itu jam 12 sampai jam 1 istirahatnya, kecuali hari Jumat 11 sampai jam 1 siang. Lah, ketika adzan itu saya masih kerja. Terserah mau dikatakan apa, terserah. Saya lebih taat jam kerja karena itu kesepakatan bersama antara saya dengan pemberi kerja, dengan negara, dengan instansi saya. Lah kalau saya berkhianat, ya berarti ya percuma menurut saya. Sholat saya kan gosok setiap harinya. Apalagi ketika sholat asar itu ya, jam 2:30 siang misalkan. Kan nggak ada istirahat sholat asar itu, nggak ada. Nggak ada. Ya pulang kerja itu baru sholat asar. Saya nggak pernah. Ya kadang-kadang jamaah dengan teman-teman saya yang sama-sama mengikuti paham saya. Jadi kalau menurut Pak Waras, misalkan pas suara adzan itu ya dijawab aja adzannya, disesuaikan aja jam kerjanya. Faidat maknantum ya fa'aqimus sholat. Nah wis tenang, wis enak, kepenak daripada sholat mikir kerja, luwih apik kerja mikir sholat. Daripada sholat mikir makan, lebih baik makan mikir sholat. Sama dengan ketika kita berbuka puasa, lebih baik sholat dulu apa makan? Buka. Makan buka dulu. Daripada kita sholat dulu, mikir makan, lebih baik makan dulu, sekedarnya secukupnya lalu sholat. Ya, sunnahnya menyegerakan untuk berbuka puasa. Sama seperti Pak Waras ini, kalau mendengar suara adzan mana lebih penting? Ya selesaikan dulu jam kerjaan jenengan. Kecuali kalau jenengan wira swasta, tidak ikut orang dan aturannya, ya maka terserah jenengan tinggalkan adzan itu. Jangan berdasarkan kusala, wah munafik itu, no adzan panggilan kok. Oh ini nama Mekah gak apa-apa, nah sekitar Ka'bah kalau tutup kabeh, ya tutup kabeh. Di Aceh itu ada peraturan syariah. Habis pas sholat maghrib sampai isya itu nggak boleh, pom bensin nggak boleh buka, toko-toko harus tutup semua. Nanti setelah sholat isya baru buka gitu. Nah ini kan aturan internal, aturan internal masing-masing ke
provinsian bisa menerapkan. Ya. Begitu juga mungkin diterapkan di kabupaten-kabupaten tertentu. Ya. Mungkin demikian, tidak terasa ternyata sudah cukup lama, 1,5 jam kita bersama. Alhamdulillah. Jadi saya di sini berdiri di tengah-tengah ya. Soal bacaan akhir salawat busro itu tidak salah, tapi menurut guru KRT Nur Ihya itu bacaan syad alias bacaan yang tidak umum apalagi disandarkan kepada Nabi. Itu menurut beliau, dan saya tidak menyalahkan orang yang kritik karena ada juga dasarnya. Tapi yang jelas bahwa salawat busro itu dari karangan Habib dan dalilnya lagi-lagi mimpi sama dengan ada hadis baru lagi setelah wafat Rasulullah. Padahal jelas itu tidak ada lagi hadis setelah wafat Rasulullah. Kesimpulannya, mereka menciptakan sholawat itu untuk menanding sholawat lain atau surat Yasin. Ini sangat berbahaya. Satu lagi saudaraku, kalau salah baca itu banyak bahkan kiai sekalipun, tapi kalau ada klarifikasi, alhamdulillah. Itu tanda orang menerima masukan. Coba kita lihat para habaib salah baca. Contoh, Bapak Lutfi bin Yahya salah baca hadis. Bahar bin Demit baca kitab dari kiri ke kanan. Taufik Assegaf salah mendefinisikan hukum makruh, tapi tidak ada klarifikasi. Itulah mereka. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.